Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat ya? Anak-anak, pada pagi hari ini kita ketemu lagi ya dengan Pak Fauzi pada materi makna beriman kepada hari akhir. Sebelum mempelajari materi makna beriman kepada hari akhir, lihatlah slide yang Pak Guru tampilkan. Yang pertama adalah terkait dengan tujuan pembelajaran. Setelah kalian semua membaca teks nanti dan berdiskusi dengan teman-teman kalian, diharapkan kalian nanti mampu menganalisis makna beriman kepada hari akhir. Yang kedua, setelah kalian nanti menonton video bersama teman kalian, diharapkan nanti mampu merumuskan makna beriman kepada hari akhir. Next, sebelum memulai pelajaran ada 2 pertanyaan, anak-anak. Ada 3 pertanyaan ternyata. Yaitu, tahukah kalian semua tentang hari kiamat? Kenapa kita harus beriman kepada hari akhir? Bagaimana pendapat kalian tentang tanda-tanda terjadinya hari akhir? Oke, untuk mengetahui semua, ikuti slide selanjutnya. Next. Apa itu hari akhir? Ini pertama anak-anak. Hari akhir atau hari kiamat adalah suatu peristiwa yang luar biasa yang pasti akan terjadi di mana seluruh makhluk, termasuk manusia yang pernah hidup di muka bumi, akan dimatikan. Kemudian hidup lagi untuk mendapatkan perhitungan dan pembalasan atas segala amal yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Maka daripada itu anak-anak, kalian jangan nakal, berbuatlah baik, karena jika hari kiamat itu tiba, maka sudah terputus amal kita. Maka daripada itu selama kita hidup, terutama hidup di dunia ini, sebelum hari akhir itu tiba, lakukanlah hal-hal yang baik. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sekarang iman kepada hari akhir itu merupakan rukun iman keberapa? Ayo coba dijawab. Yaitu rukun iman yang kelima. Beriman kepada hari akhir merupakan ciri dari mukmin. Mukmin itu siapa? Mukmin itu adalah orang yang percaya bahwa kiamat itu betul-betul ada. Walaupun kita tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Apakah di masa hidup kita atau mungkin nanti ketika kita mati dan dibangkitkan lagi. Tidak ada yang tahu. Tapi kita percaya dan yakin bahwa ada. Dan merupakan ciri dari orang yang mutakin. Kalau kita beriman kepada hari akhir. Siapakah orang mutakin itu? Mutakin adalah orang-orang yang bertakwa. Yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Perintahnya apa? Sholat, ngaji, berbuat baik, amal soleh. Sedangkan larangannya apa? Larangannya sangat banyak sekali. Contoh, minum-minuman keras, memukul teman, menghina teman, membenci teman. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Next, sekarang kira-kira hari akhir atau hari kiamat tuh macamnya ada berapa sih? Ada 2 anak-anak. Yang pertama adalah kiamat sugro dan yang kedua adalah kiamat kubro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro itu adalah kiamat kecil yang merupakan kehancuran, kematian atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Jadi setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan kiamat sugro ini contohnya banyak dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin kalian bisa lihat di lingkungan sekitar, di televisi ataupun dimanapun. Apa itulah ini? Banjir, orang meninggal, mobil ditabrak spur, tabrakan, lalu gunung meletus. Ini adalah contohnya. Yang berikutnya adalah kiamat kubro. Kiamat kubro itu apa? Kiamat kubro merupakan peristiwa yang besar. Hancurnya semua alam semesta ini. Makhluk hidup, benda mati semuanya hancur. Ini adalah sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat.
Karena nantinya baik yang hidup akan dimatikan dan yang mati itu akan dibangkitkan, akan dibangkitkan lagi yang meninggal itu. Kemudian kita akan menuju kepada akhirat. Dan kiamat kubro ini pasti terjadi, tapi hanya Allah yang tahu kapan terjadinya kiamat kubro. Wallahu a'lam. Inilah gambarannya. Lihat bumi seperti hangus, semua planet alam semesta hancur anak-anak. Lalu untuk mengetahui tentang kiamat ini ada di Al-Quran surat Al-Qari'ah. Apa kalian hafal? Coba kita baca bersama-sama dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farathil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Artinya hari kiamat. Coba lihat slide. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang, masuk surga. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka. Sengsara anak-anak, yaitu neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Neraka hawiyah ini sangat panas, melebihi panasnya kompor yang mendidih, melebihi panasnya diri kita yang terbakar karena sangat panas sekali. Itulah neraka hawiyah. Maka daripada itu bisa disimpulkan anak-anak bahwa hari akhir merupakan peristiwa yang luar biasa yang akan menimpa seluruh makhluk, termasuk manusia yang pernah hidup di muka bumi ini. Semuanya akan dimatikan dan akan dihidupkan kembali untuk mendapatkan pembalasan sebagaimana amalnya di dunia. Hari kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang ketiga, kiamat sugro contohnya hancurnya alam di sekitar kita seperti gunung meletus, gempa bumi dan lain-lain. Sedangkan kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Contohnya bumi yang berguncang dahsyat, gempa tektonik, gempa vulkanik yang mengakibatkan terjadinya suatu yang sangat besar di dunia ini. Hancur semuanya anak-anak. Tidak ada yang hidup, tidak ada satupun makhluk yang hidup. Semuanya akan lenyap. Dan akan dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Yang akan dihitung, dihisab. Dan juga akan ditimbang di yaumul mizan. Dan akan menerima pembalasan di yaumul jaza atas perbuatan kita selama di dunia. Maka daripada itulah, semoga kita terus meningkatkan iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.